Baik, selamat malam semuanya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. kuliah online untuk pertemuan ke-8 dosen arsitektur 1 pada tanggal 21 April 2020. Ya. Hari ini dipresentasikan untuk progress report project ujian tengah semesternya. Nah, langsung saja kita mulai. Silahkan, siapa dulu ini? Biasanya Pak Nur Kamil cewek. Silahkan Pak Nur Kamil. Gimana project untuk UTS-nya? Pak Nur Kamil? Halo, Pak Nur Kamil? Halo? Iya, Pak. Gimana? Iya, halo. Oh, pengertian. Oke, silakan. Dimiringkan landscape. Terus. Pras? Ya, sampai nunggu Pak Nur Kamil. Rudi Prastio. Halo? Rudi Prastio? Ya, silakan ditampilkan mukanya. Oke. Nanti biar Pak Nur Kamil berikutnya. Solekan, silakan duluan. Solekan, silakan duluan. Ya. Yang tipe 21 ya, Pak. Arsitektur kan rumah tinggal untuk tipe 21 dan 72. Oh, ya. Yang tipe 21. PPT-nya ya, itu ya, Pak. Ya, ya. Halo. Halo. Ya, ya gimana Pak Nur Kamil? Tadi sudah muncul, Pak. Halo. Ya. Sudah bisa? Belum bisa. Putus ya? Ya, putus tadi. Halo. Ya, ya. Silakan di-share. Silakan di-share. Ya, halo. Ya, Pak Nur Kamil. Silakan di-share. Halo. Ya udah, solekan dulu. Silakan. Oke. Kamera belakang sih. Ya. Nah. Tuh. Ini saya
Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan tentang desain rumah minimalis tingkat 21 untuk eksekutif muda. Eksekutif adalah semua karyawan yang karena ilmu atau jabatannya mampu memberikan kerja output positif bagi organisasi. Artinya eksekutif tidak terbatas pada jabatan direksi atau manajer saja. Langsung aja. Desain rumah adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan bentuk, motif, pola, corak bangunan. Desain rumah eksekutif muda. Rumah yang diperlukan untuk eksekutif muda adalah sederhana, sudah dirawat, nyaman, tidak ribet, karena mereka selalu di kantor. Dan rumah yang cocok karena itu adalah konsep rumah minimalis. Jadi untuk eksekutif muda adalah yang dibutuhkan adalah hanya untuk bagian-bagian dasar rumah saja. Seperti misalnya rumah tidur, kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, rumah makan, hanya itu. Rumah minimalis. Rumah minimalis adalah rumah yang dibangun dengan konsep struktur yang logis, sesuai, fungsional, yang paling mendasar dan esensial, dan tanpa harus meninggalkan nilai estetika. Inilah adalah konsep rumah atau eksekutif muda. Denahnya, ini denahnya, yaitu itu denah rumah minimalis tipe 21 berada di lahan 10 kali 4 meter persegi dan itu hanya untuk satu orang. Rumah di atas meliputi satu kamar tidur, satu kamar mandi, terus satu ruang serbaguna. Ruang serbaguna yaitu bisa untuk ruang kerja, ruang tamu, dan sebagainya. Satu dapur, 2 teras depan dan belakang, 2 taman depan dan belakang, dan 1 halaman depan. Seperti ini, inilah rumah minim. Ini tampak depannya seperti ini, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dari belakang, dan tampak dari keseluruhan. Yaitu untuk tipe 21, untuk tipe berapa ya? 22 ya Pak? Ya. 22 sebentar. Nah, rumah tipe 72, pengertiannya dulu. Bentar. Rumah dengan tipe 72 adalah rumah dengan luas bangunan 72 meter persegi. Dan ini denah rumah tipe 72 itu 8 kali 13 meter persegi. Terdapat fasilitas rumah meliputi 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, 2 toilet, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 2 teras depan belakang, dan 2 taman depan belakang, 1 tempat mobil atau carport. Ini rumah tipe 72 dengan tampak keseluruhannya seperti ini. Ini terlihat dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang, dan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Jadi untuk solehan, ya, coba kamu perhatikan video presentasi anak di pagi ya, di pagi tadi. Kamu bisa pelajari bagaimana mereka para mahasiswa di kelas pagi itu mempresentasikan tugasnya, ya. Jadi mereka menyiapkannya dengan suatu kelengkapan konseptual yang cukup lengkap, ya. Kamu lengkapi dengan implementasi konsep minimalis tadi ya. Minimalis tadi kan sebenarnya konsepnya rumah yang dibangun
lebih mengutamakan aspek-aspek esensialnya di dalam arsitektur rumah tinggalnya, ya, tapi tanpa kehilangan estetikanya. Nah itu kalau di rumah rancangan kamu itu di mana? Itu diterangkan. Ya. Barangkali contohnya misalnya ya dalam konsep yang lain kan mungkin misalnya rumah tradisional Jawa itu unsur-unsur simboliknya itu sangat kental. Ya. Arsitekturnya penuh, rumah-rumah Nusantara itu unsur-unsur maknawi simboliknya sangat kental. Sementara mungkin rumah minimalis ini tidak terlalu kental unsur-unsur simboliknya. Ya. Dia sangat fungsional dan esensi-esensi sebuah rumah tinggal itu apa saja, dan desain itu akan apa namanya, akan ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang kamu terapkan itu ditulis, ya, diterangkan. Kamu sebagai seorang calon sarjana desain itu harus menerangkan gagasan-gagasan kamu itu lebih dalam bahasa yang lebih analitis. Analisanya lebih dipertajam, bukan cuma visualnya saja. Itu ya Solehan. Oh iya Pak. Ya, terus komponen-komponennya juga demikian, ya, komponen-komponen kenapa ruang ya struktur bangunannya, jadi dia estetikanya di mana itu juga diterangkan. Karena walaupun dia itu fungsional, ya, kamu jelaskan aspek fungsionalnya, tapi juga aspek estetikanya kan tidak hilang walaupun konsep minimalis. Nah, tadi Pak dilihat kan kamu memilih warna, kamu memilih unsur batuan tadi ya, unsur batu alam untuk dipakai untuk di dinding, ada yang cat tembok, memilih warna tertentu lah, itu kan ada konsep konseptualnya yang perlu kamu terangkan. Kenapa kamu memilih unsur-unsur tersebut, baik unsur visualnya ataupun unsur-unsur struktur bangunan. Itu ya. Jadi penggunaan atap, dinding, ya, mungkin jendela, ukurannya, ya, itu kan sangat mempengaruhi aspek-aspek konseptualnya. Tidak asal sekedar yang penting yang bolongannya yang lawangi. Ya. Nah, ini kan menyangkut dari banyak kepentingan dalam segala aspek-aspek yang terkait. Fungsionalnya, yang terkait misalnya pengaruhnya terhadap pencahayaan kalau jendela gitu kan, pengaruhnya terhadap penghawaan, kemudian bentuk juga demikian, menyangkut psikologi daripada penggunanya, ya, unsur estetis yang kamu tambahkan walaupun minimalis, kamu tetap menambahkan unsur estetisnya, bagaimana ide-ide dalam mewujudkan nilai-nilai estetis dalam rumah itu diterangkan, ya. Cari referensi, kamu kan mengacu pada referensi visual ya, referensi jurnal, ya. Maka gunakan pendekatan-pendekatan dari penelitian jurnal yang kamu jadikan referensi tadi untuk menerangkan idemu. Jadi kamu merujuk pada sebuah hasil penelitian. Ini kemampuan sarjana itu melakukan kemampuan riset, pengkajian, yang dimana dia bisa mengkaji sumber referensi pustaka untuk dijadikan acuan dalam pengembangan ide, gagasan konseptual. Gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar visualnya, coba dikembangkan pembahasannya. Cari referensi yang lengkap sehingga keteranganmu tidak hanya berdasarkan empiris yang kamu lihat, tapi juga ide-ide konseptual yang mungkin kamu jadikan tujuan. Gitu. Ya, jadi tugas kamu dalam seminggu ini ya untuk memperbaiki paparan kamu itu dalam waktu 1 minggu, nanti itu menjadi nilai UTS. Ya. Diawali dari presentasi yang ini dan sebenarnya diawali dari perancangan sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya. Tapi ini menjadi puncaknya. Di samping juga nanti penyajiannya yang semuanya dengan bentuk poster ya, nanti perhatikan di classroom nanti ya. Baik, Pak Nur Kamim, silakan Pak Nur Kamim. Tadi sudah muncul presentasinya, padat lagi. Silakan Pak Nur Kamim. Ya.
Halo? Ya, Halo? ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nur Hamim di Cafe 18 mau menjelaskan konsep rumah minimalis modern. Konsep rumah minimalis modern sudah bukan hal yang... Tadi Halo? muncul, sekarang hilang lagi. Lah ini muncul ya? Iya, solekan, Halo? muncul, solekan, punya misalnya. Mana, Pak? Yang lain, kelihatan nggak itu presentasinya Pak Nur Hamim? Enggak. Nggak kelihatan ya? Tadi sudah muncul, tapi terus mati mana? Coba share lagi. Itu ya? Nah, ini nggak ada. Nah, sekarang sudah muncul. Oke, pilih PPT-nya, PDF-nya. Ya. Nah, Muncul. Oke, ya. Di landscape biar besar nggak bisa, landscape diiringkan. Nanti Pak, Mati. hilang lagi nanti. Ya, dimulai dari awal, silakan. Ya, cepet ke. Konsep rumah minimalis modern sudah bukan hal baru lagi di dunia arsitektur dan interior, termasuk salah satu konsep rumah yang paling favorit di berbagai belahan dunia. Konsep rumah minimalis modern punya banyak kelebihan tersendiri yang berasal dari ciri-ciri dan karakter konsep rumah tersebut. Tujuan konsep rumah minimalis modern adalah mencapai desain yang lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk ruang, material, detail, dan warna. Konsep rumah minimalis modern juga mengutamakan batasan tertentu dalam penataan dekorasi sehingga tercapai target konsep rumah yang diidamkan. Ini desain awalnya. Lalu saya naikkan temboknya. Menaikkan tembok. Prioritas pada konsep rumah minimalis modern adalah tatanan yang simpel dan efisien. Dengan demikian akan tercipta kejernihan dan dalam hasil ruang yang tidak ribet dan mudah dimengerti. Simpel dalam bentuk dan fungsi. Bentuk yang sederhana. Konsep rumah terbuka, interior dinding yang minimal, area penyimpanan yang cukup, dan penekanan pada jarak pandang dan pencahayaan adalah beberapa kriteria penting dalam konsep rumah minimalis modern yang harus diperhatikan. Struktur bangunan dan dinding anti ribet. Konsep rumah minimalis modern yang konsisten akan tercermin baik dari eksterior ataupun interior. Eksterior dari konsep rumah minimalis modern menampilkan struktur bangunan dan dinding yang leluasa visualnya. Ekspresi karakter konsep rumah ini bisa ditonjolkan dari segi material maupun tekstur. Yang tipe 21 sering tampil dalam bentuk kotak, baik secara vertikal ataupun horizontal. Konsep rumah minimalis modern sering terlihat bersih dengan bukaan jendela atau pintu yang mudah. Yang tipe 21. Yang 72-nya belum, Pak. Belum. Halo? Ya. Ya, karena komputer saya baru saja jadi. Ya. Jadi masih punya waktu Ya, 1 minggu Pak. untuk melengkapinya ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, ini lebih lengkap dibandingkan pembahasan solekan tadi. Ada konseptualnya, ada visualnya, ya. Coba nanti yang lain juga begitu disempurnakan ya. Kemudian di dalam penerapannya, misalnya tadi ya, di mana substansi daripada minimalis modern itu adalah sebenarnya di dalam efisiensi, efektivitas di dalam efisiensi juga, walaupun simpel tapi dia tetap efektif di dalam rancangan arsitektur rumah tinggal, di mana pertimbangan jarak pandang sehingga rumah itu terkesan selesa, lega, tidak sempit walaupun mungkin tipe 21
tapi orang tetap nyaman. Ya, kemudian juga tidak ribet dengan berbagai unsur-unsur yang memenuhi bangunan ataupun elemen-elemen bangunan sehingga kesannya tetap simple. Nah, simple ini maknanya simplicity, kesederhanaan ini bisa menjadi suatu kekuatan. Ya. Orang di era modern ini kan sudah stres dengan berbagai macam pekerjaan dan sebagainya. Sehingga simple tadi itu mungkin membuat orang tetap lega, bersih, nyaman. Itu kan efisiensi di dalam tujuan. Gitu ya, walaupun dengan berdaya yang ketat. IPA 21 tadinya. Misalnya demikian ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ekspresi visual itu dimunculkan dengan penambahan tadi kalau Pak Edi lihat tadi apa tadi batu alam juga ya menjadi finishing temboknya apa tadi Pak Nur Kamil? Iya pakai batu alam. Nah, pakai batu alam. Pagar tembok batu alam, cagak-cagaknya pakai batu alam. Nah, itu kan ekspresi visual dari karakter bahan dimunculkan walaupun konsepnya minimalis. Kemudian tadi jendela yang lebar, kotak, sehingga unsur pencahayaan itu tetap dipertimbangkan untuk menjadi pencahayaan dan penghawaan itu ya. Ini kan tadi juga sedikit dijelaskan. Mungkin lebih didetailkan kembali, nanti dilihat lagi mungkin ada hal-hal yang kelewatan dari aspek visual, bentuk, struktur, fungsi, mungkin juga psikologi ruangnya seperti apa kan di dalamnya ada ruang tamu. Nah, ruang tamunya bagaimana hubungan ruang tamu dengan ruang keluarga karena tadi kan unsur-unsurnya ada beberapa ruang yang dibentuk dalam konsep rumah tinggalnya itu ya kan itu diterangkan juga kalau bisa ya tentu kamu cari referensi arsitektural ya. Untuk Pak Nur Kamil IPA 72-nya di kompliti ya. Jadi, batas waktunya adalah untuk UTS Pak Edi mau melakukan penilaian adalah dalam minggu ini. Syukur minggu ini sudah selesai, jadi batas waktunya besok hari Selasa minggu depan itu kalau bisa sudah ada nilai semua. Ya. Dan bagi yang meninggal tugas tolong diperhatikan dipenuhi, gitu ya. Oke gitu. Ya lumayan bagus. Ya Pak, siap Pak. Nah, tinggal dikembangkan lagi. Baik, silakan. Siapa lagi? Jadi, nah, silakan Dek. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Dek. Iya Dek. Baru nyampe Pak. Baru nyampe. Oh, ya. Habis jadi tapi ya, jadi pas disuruh jangan lagi nyiapin ya. Habis jadi tapi mohon persiapan supaya nanti efektif waktunya. Ya, ini jadi dulu. Yang PPT ya Pak? Iya. Iya kok suwe. Ya wis sapi isi weh. Kesuwen. Di pras ini sudah ada 2. Saya mau presentasi dia. Ya, Dad. Sesuai lah. Baru yang SKP-nya Pak. Yes. Iyalah caramu. Presentasikan dulu. Tadi pakai caranya
solehkan juga bisa pakai kamera diarahkan ke laptopnya. Itu paling gampang. Ya. Atau pakai cara Pak Nur Kamim sudah diubah jadi PDF dipresentasikan. Oke. Supaya efisien waktunya, tidak cuma menunggu persiapan. Tapi siap? Siap Pak, tapi baru yang satu Pak, tipe 76 ya. Progresnya seperti apa? Progresnya seperti apa? Nah, ini pakai cara solehkan tadi. Nah, itu juga efektif. Jadi di sini saya akan presentasikan desain arsitektur rumah bikin tropis tipe 76. Yang lain matikan. Konsep awalnya seperti ya Pak. Tidak, yang lain dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu dan tidak muncul dalam. Oke, silakan lanjutkan. Malah reneng suara nih. 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, dapur, 1 tempat parkir mobil, dan 1 taman di depan dan belakang. Jadi nanti saya gunakan taman yang di belakang ini untuk bercocok tanam, Pak. Untuk iklim tropis, jadi bisa digunakan dengan lahan seluas. Desainnya tanah tetap, taman belakang untuk bercocok tanam. Dan saya progres ini Pak. Kamar 1 kamar ruang tamu, ruang keluarga, dapur, sama ruang makan. Ini tampak atasnya. Putus. Muncul. Relock Pak tadi Pak. Saya tahu kenapa keluar terus ini masuk lagi. Ya. Ini yang tampak samping, tampak dari keseluruhan, kemudian dan dari depan seperti ini. Dan untuk yang tipe 29 itu baru konsep awalnya tapi belum saya kerjakan. Mungkin cukup sekian Pak dari saya Pak. Ya. Sebagaimana tadi ya, penjelasan terhadap Solehkan dan Pak Nur Kamim ya. Penjabaran konseptualnya. Ini para calon sarjana desain itu harus analitik konseptual diperkuat. Bukan cuma visual. Kalau visual tok nanti anak D3 cukup. Ya. Jadi kamu sebagai calon sarjana tadi ya desain apa tropis? Ya Pak. Apa? Dan tropis. Iklim tropis. Jadi bangunan dengan iklim tropis ini kan sangat apa namanya beradaptasi dengan cuaca, ya. Cuacanya dalam iklim tropis, ya, di mana ada tidak 4 musim, hanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, ya, di mana suhunya juga angin, suhu udara lingkungan. Nah itu berarti kan model
model penghawaannya, lubang-lubang ventilasi udara, kemudian juga lebar jendela ini akan berbeda dengan struktur bangunan arsitektur rumah tinggal untuk iklim non tropis ya, misalnya gitu ya. Oh iya Pak, itu saya mengadopsi dari tugas PPT saya yang pertama itu Pak. Jadi yang PPT pertama saya juga beriklim tropis. Jadi mungkin ini nanti bisa saya masukkan ini Pak. Ya, Untuk bentuk jendelanya dan bentuk-bentuk apa kayak ventilasinya gitu. oke ya. Jadi kalau yang berikutnya ini kan lebih pada implementasi penerapan konseptualnya. Jadi Ya. ini merupakan analisa gabungan dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi tugas final ya, tugas final sehingga presentasinya mestinya lebih komplit dan lebih mendetail gitu ya. Nanti disiapkan untuk presentasi UTS ya dalam bentuk laporan konseptualnya itu walaupun menggunakan PPT, tapi Pak Di maksudkan itu adalah untuk penyajiannya lebih atraktif, lebih dinamis, ya, menggunakan format PowerPoint saja. Itu untuk, tapi tidak kehilangan detail daripada analisisnya, ya. Pak nanti dulu. Oke, Pras, silakan Pras. Pras siap. Yuk. Suaranya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Saya di sini akan menjelaskan prospek rumah minimalis di tahun 2020 dengan tipe 21. Rumah minimalis yaitu rumah yang berbentuk kecil yang bisa didesain modern seperti di era modernisasi ini. Tinggal bagaimana kita bisa menata, mendekorasi ruang-ruang interior maupun eksterior rumah kita agar rumah kita terlihat modern. Kenapa di tahun 2020 ini kita lebih baik menggunakan rumah minimalis? Karena di tengah padatnya jumlah penduduk dan padatnya pemukiman, mewujudkan hunian yang tetap terkesan modern, luas, dan elegan adalah impian semua orang. Ini tantangan yang cukup berat dalam konsep hunian yang nyaman bagi masyarakat. Disinilah konsep rumah minimalis dapat dimanfaatkan. Berikut beberapa pengaturan arsitektur yang perlu diperhatikan. 1. Arsitektur rumah minimalis berbentuk geometris tanpa dekorasi. 2. Memiliki ruang terbuka dan fokus pada fungsi. 3. Arsitektur rumah minimalis menggunakan bahan bangunan sederhana dengan hasil maksimal. 4. Minim pembatas dan sekat ruangan. 5. Arsitektur rumah minimalis mengubah warna putih, hitam, dan abu-abu. 6. Memaksimalkan pencahayaan dalam rumah. 7. Arsitektur rumah minimalis dilengkapi dengan taman yang minimalis juga. Tujuan rumah memiliki rumah minimalis. 1. Meningkatkan nilai suatu ruang keseluruhan atau eksterior dalam dan interior dengan mengurangi segala sesuatu yang berlebihan di dalam ruang tersebut. 2. Penghematan tempat. 3. Pemanfaatan tempat. Manfaat memiliki rumah minimalis. 1. Ruang menjadi terasa lega atau hampa. Keabadian suasana meditatif sesuai kebutuhan utama penghuni. 2. Sirkulasi udara segar yang sehat. 3. Sinar matahari yang melimpah. Kesimpulan, sejalan dengan gaya hidup masyarakat yang dinamis, tren gaya yang lebih mementingkan unsur kebersihan menjadi pemicu model bangunan lebih mengarah pada gaya minimalis. Lebih tepatnya disebut minimalis modern sesuai dengan gaya hidup masyarakat yang kian dinamis. Tren gaya hunian saat ini lebih mengutamakan pada fungsi dengan corak yang cenderung polos. Contoh rumahnya masih di SKP, Pak. Ya sudah, dilengkapi dulu
ya. Nanti dilengkapi dalam presentasi ya. Pokoknya minggu ini sudah komplit analisa termasuk implementasinya. Ya. Oke. Yang di SKP enggak? Gimana? Ya kalau siap belum? Jangan masih nunggu-nunggu lagi. Sebentar, Pak. Tapi baru yang tipe 21 ya, Pak? Gimana? Baru yang tipe 21. Nggak muncul nih ya. Baik, nanti dilengkapi saja ya berikutnya ya. Nanti diperhatikan instruksi Pak Edi di dalam apa namanya buat semuanya ya. Instruksi Pak Edi di dalam classroom ya, dalam classroom. Ya. Jadi ini yang belum presentasi cuman Rudi, siapa? Dedi ya. Sudah keluar, mungkin dia menghadapi kendala sinyal ya. Jadi yang belum presentasi nanti biar presentasi lewat. Oke, yang muncul. Ini rumahmu. Tipe 21 ya? Iya, Pak. Ya, ini dari perspektifnya. Ini tampak atasnya. Tampak depan. Maaf, Pak, ini belum dibilangin. Ini tampak kanan. Tampak belakang. Sama ini tampak kirinya, Pak. Oke. Yang 72 belum? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Ya. Masih punya waktu 1 minggu ya? Jadi waktu Ya, kamu Pak. 1 minggu untuk menyempurnakan desain visualnya maupun konseptualnya diterangkan dalam PPT ya. Dalam PPT. Jadi medianya PPT saja formatnya untuk menerangkan konseptualnya. Ya. Ya, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Nanti silakan disempurnakan ya untuk penilaian UTS kita ya. Perhatikan detail tugasnya di classroom. Nah, nanti Pak Edi akan berikan keterangan lengkapnya di classroom ya. Baik. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.